muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti' Allaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwan yang Allah muliakan, pada kesempatan kali ini insyaallah kita akan bahas bab salat istisqa. Salat al-istisqa salat al-istisqa salat al-istisqa, salat ini mudhaf. Al-istisqa mudhaf ilaih. Jadi salatnya diidhafahkan kepada al-istisqa. Istisqa artinya minta hujan. Ya. Jadi salat di sini idhafahnya min babi al-idhafah syai', idhafah syai' ila sababi. Penyandaran sesuatu kepada sebabnya. Jadi salat ini diadakan karena sebab ingin minta hujan. Dan manusia sebagaimana disampaikan oleh Syekh Utsaimin, muftaqirun ila Allah. Manusia ini butuh sama Allah, fakir, ya. Fakir dalam dua hal. Yang pertama, fi husulil mahbubat, untuk mendapatkan hal-hal yang diinginkan, yang disukai. Semua hal yang kita inginkan kita harapkan hanya pada Allah, dan kita minta pada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, daf'il makruhat. Daf'il makruhat dalam perkara yang kita tidak sukai, kita ingin menjaga diri dari itu. Ya. Jadi kita minta pada Allah Subhanahu wa taala agar kita dihindarkan dari hal-hal yang tidak kita inginkan, dari musibah, dari bahaya. Semuanya terputus kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya ketika kita ingin Allah Subhanahu wa taala turunkan hujan, dan ini masuk ke dalam yang pertama, ya, usul al-mahbubat. Nah, kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan istisqa, yang meminta kepada Allah dengan salat istisqa. Nah, salat istisqa itu Allah kan. Jadi ketika tidak turun hujan, ya, tidak turun hujan, ketika kemarau, hujan tidak turun, kita disyariatkan untuk melakukan salat al-istisqa. Baik, apakah boleh apabila di negeri kita banyak air, banyak hujan, kita salat istisqa? Jawabannya, kalau kita melakukan salat istisqa untuk kita, maka tidak disyariatkan. Tapi kalau untuk saudara kita, ya, kaum muslimin, yang Syekh Utsaimin rahimahullah taala sebutkan di Afrika, dengan kekeringan, kita di sini minta salat hujan, ini diperbolehkan. Ya, alasannya negeri kaum muslimin ini, ya, bilad Islamiyah itu sesama seperti satu negeri. Kita sesama kaum muslimin itu harus punya perhatian dan dianggap satu satuan, ya. Dan di sini saya berkata, illa idza kana di biladil islamiyyah ukhra fa innahu yustashqa laha li anna muslimin ardhun wahidah. Jadi kalau ada saudara kita di sebagian negeri kaum muslimin kekeringan,
Disyariatkan kita sholat karena kaum muslimin ini arduhum wahidah, arduhum wahidah, negerinya satu. Dalam bab sholat istisqa ada dua hadis. Hadis yang pertama hadis dari Abdullah bin Zaid bin Asim Al-Mazini radhiyallahu anhu. Juga hadis yang kedua adalah hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Kita akan bahas yang pertama dari Abdullah bin Zaid bin Asim Al-Mazini, semoga Allah meridai beliau. Beliau berkata, "Kharaja Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yastasqi." Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar untuk melakukan salat istisqa. Fatawajjaha ila al-qiblati, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menghadap ke kiblat. Kaum muslimin berada di belakangnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam menghadap ke kiblat. Dia berdoa dan beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa awwala ridaahu, dan beliau membalikkan selendangnya, ridanya. Tsumma shalla rak'atain, kemudian beliau salat 2 rakaat, jahara fihi bil qiraah. Dan Rasul kita sallallahu alaihi wasallam menjaharkan bacaan salat istisqa. Wa fil lafzi, dalam lafaz yang lain, ila musalla, Rasul keluarnya ke musalla, tempat salat, lapangan yang disiapkan untuk salat. Ya. Ikhwan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini memiliki banyak faedah. Yang pertama, masyru'iyat salat istisqa ila qallal matar. Disyariatkannya salat istisqa apabila sedikit hujan, ya, atau tidak ada hujan. Dan ini sabit dengan sunnah fi'liyahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ini faedah yang pertama. Kemudian faedah yang kedua, annahu yanbaghi al-khuruj ila musalla al-Eid li salat al-istisqa. Ya, hendaknya keluar ke musalla Eid, keluar ke musalla, tempat salat, ya, salat Eid, di salat istisqa, untuk salat istisqa, untuk salat istisqa, sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hikmah dari hal tersebut Allahu a'lam. Yang pertama, kata beliau, lebih khusyuk, aqrab ila khusyuk. Ya. Yang kedua, arja lil ijabah, doanya lebih diharapkan terkabul. Arja lil ijabah. Kenapa? Karena manusia semua keluar mengharapkan kasih sayang Allah, rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan mereka berdoa agar diturunkan hujan. Dan tentunya keluar ke mushola ini tadi, ya, hikmahnya dua. Yang pertama lebih khusyuk, dan yang kedua lebih diharapkan terkabulnya doa, dikabulkan doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, seandainya pas keluar di lapangan kemudian hujan, ya, apa yang kita lakukan? Apakah sholat di masjid atau bagaimana? Ya, saya berkata di sini, idza kana al-jawu mumtiran hal yusannu lin-nasi an yusallu fil masajid li'anna al-ardha tin? Ya, karena tanahnya nanti becek. Jawabannya na'am. Ya. Apabila khatib mengumumkan kepada kaum muslimin untuk sholat istisqa di sebuah lapangan dan keluar untuk sholat istisqa, kemudian hujan turun di pagi harinya, apakah tetap sholat atau tidak? Ya,
Fahal yakhrujun? Jawabannya harus diperinci. Apabila salat istisqa-nya, kata Syekh Utsaimin, untuk selain mereka, maka tetap keluar. Tapi kalau salat istisqa-nya untuk mereka, ya, fala yakhruju, tidak harus keluar karena sudah mendapatkan yang diinginkan, di mana Allah Subhanahu wa taala menurunkan hujan di paginya. Baik. Apakah boleh diulang salat istisqa? Maksudnya apabila kaum muslimin salat istisqa kemudian tidak turun hujan. Jawabannya na'am. Ya, boleh diulang. Lianna Allah yuhibbul mulhina fid du'a. Alasannya karena Allah senang kepada orang-orang yang merengek-rengek dalam doa. Jadi ikhwanya Allah muliakan, kalau kita berdoa kepada Allah dan ternyata belum dikabul, berarti Allah inginkan kita terus berdoa supaya kita terus merengek sama Allah. Dan doa merupakan ibadah. Terus berdoa. Seperti salat istisqa ini, kalau misalkan tidak dikabul atau belum dikabul sama Allah, ulangi lagi. Ya. Diulangi sampai Allah turunkan hujan. Wa rubbama yakunu man'ul abdi min ijabati du'aihi li hadhihi al-hikmah an yukarrir atau an yukarrar ad-du'a. Bisa jadi doanya tidak dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala karena hikmah ini, agar doa diulang. Ya. Li'annahu kullama karrara ad-du'a zahara min iftiqarihi ila Allah ma huwa aktsar. Karena kalau belum dikabul, maka lebih butuh kepada Allah dan kebutuhannya itu lebih nampak, sehingga dia terus berdoa. Dan doa itu bagian daripada apa? Ibadah, ya. Dengan terus berdoa bertambah ibadah kita. Dari sini maka keliru kalau ada yang mengatakan, lihat tuh, sudah istisqa tapi nggak dikabulkan, nggak turun hujan, ya, berarti nggak manjur. Ya, ini orang bodoh. Orang bodoh berbicara. Orang bodoh berbicara seperti itu. Nah, kita katakan salat istisqa bisa jadi orang berdoa, salat, kemudian tidak langsung dikabul sama Allah Subhanahu wa taala. Hikmahnya apa? Karena Allah inginkan kita doa lagi. Ya. Bukan berarti tidak dikabul, tapi Allah Subhanahu wa taala inginkan kita apa? Berdoa kembali. Karena ana pernah mendengar orang mengomentari sebagian kaum muslimin yang salat istisqa, kemudian mengejek kaum muslimin yang salat istisqa karena hujannya tidak turun. Nah, ini berarti tidak punya fikih. Kalau seandainya belum dikabulkan sama Allah Subhanahu wa taala, maka dia terus berdoa pada Allah. Karena doa itu bagian daripada apa? Ibadah. Ya, terus, dan Allah mencintai orang yang merengek-rengek dalam doa. Terus berdoa. Dan pelajarannya ikhwan Allah muliakan, ketika kita berdoa apa saja, kalau belum dikabul sama Allah, terus berdoa. Sebagian kita bosan, sebagian kita akhirnya malas. Ya, ini salah. Justru tidak akan dikabul sama Allah Subhanahu wa taala. Penghalang dikabulkannya doa itu adalah ketika seseorang bosan dalam berdoa. Tapi ketika orang itu terus berdoa dan merengek, itu Allah sangat cinta. Allah sangat suka dengan hambanya yang terus berdoa, minta sama Allah. Karena penghambaan dari sisi iftiqar, kebutuhan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ada pertanyaan, apakah keluar untuk sholat istisqa afdolnya kita keluar dalam keadaan berpuasa atau bersedekah ketika pergi untuk sholat istisqa?
Jadi puasa kita anjurkan, wahai kaum muslimin, kita puasa, kita mau sholat istisqa, misalkan seperti itu. Jawabannya tidak, ya. Jawabannya tidak, karena sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak memerintahkan para sahabatnya untuk puasa, ya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika ingin sholat istisqa, tidak ada keterangan memerintahkan para sahabat untuk puasa. Dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga masalah sedekah, tidak ada keterangan, ya, tidak ada keterangan untuk sedekah. Tapi kalau antum secara umum sedekah tidak juga dilarang, ya. Misalnya sedekah tidak juga dilarang. Nah, faedah yang ketiga, annahu yad'u qabla sholati kama huwa sharihun huna. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam itu melakukan doa sebelum sholat, sebagaimana di sini yang dikhabarkan oleh Abdullah bin Zaid, yang dengan kabar yang sharih, yang jelas, ya, yang tegas, berdoa dulu, kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam salat istisqa. Faedah yang keempat, anna salatal istisqa la tahtaju ila al-khutbah wa inna ma yahduru al-imam wa yakifu mustaqbil al-qiblah wa yad'u bima yunasibu al-hal thumma yusalli rak'atain. Salat istisqa tidak ada hajat untuk melakukan khutbah, sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di sini. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar, manusia juga keluar, Nabi sallallahu alaihi wasallam menghadap ke kiblat, berdoa, kemudian salat 2 rakaat. Ya. Kemudian salat 2 rakaat. Baik. Sebagian manusia melakukan salat istisqa dengan ada khutbahnya, dengan bersandar dengan hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, melakukannya salat istisqa seperti salat Id, ya. Dan Syekh Utsaimin rahimahullahu taala menyampaikan hal ini menunjukkan bahwa salat istisqa dilakukan dengan 2 cara, ya. Jadi kalau menggunakan hadis yang ada dalam hadis yang dikeluarkan oleh Ahmad, Abu Dawud, Tirmizi dan yang lainnya, jadi sholat istisqanya seperti sholat Id, ya, yang dilakukan oleh sebagian kaum muslimin dewasa ini juga boleh, ya. Kadang seperti yang dilakukan dalam hadis Abdullah bin Zaid, kadang seperti yang dilakukan dalam hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Berikutnya, ikhwah, disyariatkannya mengubah, membalikkan rida, selendang. Disyariatkannya apa?
mengubah atau membalikan selendang. Dan apa hikmah dari mengubah selendang? Ada dua hikmah yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Yang pertama, al-isyaratu ila anna ar-rajul sawfa yughayyiru libas at-taqwa. Isyarat bagi seseorang supaya mengubah pakaian ketakwaannya. Isyarat bagi seseorang yang nantinya akan mengubah pakaian apa? Ketakwaan. Ketakwaan yang ada kurangnya diubah menjadi yang lebih baik, kepada keadaan yang lebih baik. Karena tidak turunnya hujan itu disebabkan karena ada maksiat. Allah mencegah hujan itu di antara sebabnya karena apa? Dosa-dosa. Oleh karena itu, ini isyarat supaya kaum muslimin lebih bertakwa lagi, lebih bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. As-saniyah, yang kedua, at-tafa'ulu 'ala Allah. At-tafa'ul, tahu tafa'ul? Siapa yang tahu tafa'ul? Ta-fa hamzah lam. At-tafa'ulu. Masya Allah. Ahsan, tabarakallahu fiik. Berhak dapat hadiah antum. Masya Allah. At-tafa'ul, optimis. Ya. Optimis. Optimis kepada Allah supaya Allah Subhanahu wa ta'ala mengubah dari satu keadaan kepada keadaan yang lain. Maksudnya dari kemarau kepada hujan, turunnya hujan. Dan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin membawakan sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Ad-Daruqutni dari Abu Ja'far Al-Baqir, tapi hadis ini mursal, ya. Hadis ini dimausulkan oleh Al-Imam Al-Hakim di Mustadrak dari Jabir bin Abdullah. Dalam sebagian riwayat dikatakan hawwala ridaahu liyatahawwala al-qahat. Jadi Rasul membalikkan ridanya, selendangnya, supaya berubah keadaan, kemarau jadi hujan, ya. Taib, mengubah selendang itu sampai kapan? Ya, Syekh Utsaimin berkata, mata tantahi muddatu tahwil rida. Jawabannya adalah idza hawwala ridaahu fi salatil istisqa yabqa hatta yakhla'ahu idza wasala ila baitihi aw ila suqihi. Dia tetap mempertahankan selendang yang sudah dibalik sampai dia pulang ke rumahnya atau ke pasarnya, kalau yang punya aktivitas di pasar. Ini yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Faedah yang keberapa sekarang? 6 atau 7? Anda ada yang loncat, ya? Selendang, iya. Tulis saja deh. Salat istisqa itu 2 rakaat. Anna salatul istisqa rakaatan. Salat istisqa itu 2 rakaat. Akan tetapi pertanyaannya, apakah 2 rakaatnya ini seperti rakaat salat sunnah biasa, ya, atau seperti salat sunnah Id?
Yang takbirnya yang pertama 7, yang kedua takbirnya kedua 5 setelah takbir intiqal. Ya. Beliau berkata, fi hadza qaulani lil ulama. Dalam masalah ini ada dua pendapat ulama. Di antara mereka ada yang mengatakan kasolatul Id. Ya, salat istisqa ini seperti salat apa? Salat Id. Dan di antara ulama yang mengatakan yusolliha kasairin nawafil, melakukan salatnya seperti salat sunnah yang lain. Dan kita lihat pendapat Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah tentang ini. Kata beliau, wal amru fi hadza wasi'. Wal amru fi hadza wasi'. Artinya perkara dalam masalah ini luas. Ya, luas itu artinya boleh orang melakukan seperti salat Id, boleh tidak. Dan takbir yang 7, takbir yang 5 dalam salat Id namanya takbir apa, ikhwan? Takbir apa? Siapa yang tahu? Ya, jenis takbir itu ada 3 macam kan? Ya, kalau pertama kali orang takbir masuk sholat namanya takbir apa? Takbiratul ihram. Namanya takbiratul ihram. Allahu akbar. Namanya takbiratul ihram. Takbir ihram. Ihram itu pengharaman. Artinya mengharamkan sesuatu yang tidak boleh dilakukan ketika sholat, dan itu bisa membatalkan sholat. Jadi kalau sudah takbiratul ihram, diantara yang diharamkan adalah ngomong, ya, misalkan Allahu Akbar, ada kawan kita di samping kita, apa kabar mas? Boleh tidak? Gak boleh, gak pada tempatnya, ya. Itu ihram, haram melakukan itu, hal-hal yang membatalkan sholat sampai salam. Sama seperti orang melakukan ihram dalam umroh, ya kan? Ihram namanya pengharaman, mengharamkan sesuatu yang memang diharamkan dalam ibadah umroh sampai tahallul, sampai penghalalan, ya. Nah, kalau penghalalan dalam sholat dengan apa? Dengan salam. Jadi yang pertama takbiratul ihram. Dari takbiratul ihram sampai tasyahud akhir kan ada takbir banyak. Namanya takbir apa? Takbir intiqal. Takbir perpindahan dari satu rukun ke rukun yang lain. Ini namanya takbiratul intiqal, takbir intiqal. Nah, sekarang takbir yang 7 dan 5 di awal sholat Id namanya takbir apa? Takbir zawaid. Takbir zawaid, jamak dari zaidah, takbir tambahan. Ya, itu istilah ulama, zawaid, takbir zawaid, ya. Faedah berikutnya, anna salatal istisqa yujharu fiha bil qiraah. Anna salatal istisqa yujharu fiha bil qiraah. Disyariatkan dalam salat istisqa bacaannya dijaharkan. Bacaannya dijaharkan. Bacaannya dijaharkan. Nah, hadis berikutnya, hadis
yang kedua di bab salat al-istisqa. An Anas ibn Malik radhiyallahu anhu, dari Anas bin Malik semoga Allah meridai beliau, anna rajulan dakhala al-masjida yawma jumu'atin min babin kana nahwa daril qada. Ada seseorang yang memasuki masjid yang dimaksud Masjid Nabawi, yauma jumu'atin, di hari Jumat, min babin kana nahwa daril qada, di rumah yang searah dengan Darul Qada. Darul Qada ini dulu rumahnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ya. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qaimun yakhtubu, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu berdiri dalam keadaan sedang khutbah. Fastaqbala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaiman, kemudian orang itu menghadapkan wajahnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan berdiri. Kemudian dia berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, halakatil amwal. Halak artinya binasa, al-amwal artinya harta, dan harta yang dimaksud adalah al-mawashi. Al-mawashi ini binatang-binatang ternak, ya, binatang-binatang ternak pada binasa, ya, binatang ternak yang hidupnya itu makan tumbuh-tumbuhan, ya. Dan makna dari halakatil amwal bisa lebih umum dari itu. Maksud bisa lebih umum dari itu bukan hanya binatang yang binasa, tetapi kata ulama demikian juga zuru', tumbuh-tumbuhan, ya. Ini dikarenakan paceklik yang panjang, lama tidak turun hujan, ya, karena sedikitnya hujan, ya. Kemudian orang tersebut mengatakan, wan qata'atis subul, wan qata'atis subul, jadi jalan-jalan terputus. As-subul jamak dari sabil, ya, yang qata'a terputus. Kenapa? Karena rawahil, kendaraan-kendaraan tunggangan mereka itu lemah, lidha'fir rawahil, lemah karena tidak ada pemasukan air, lemah tidak bisa membawa manusia. Ini yang disebutkan oleh ulama lidha'fir rawahil allati tahmilun nasa fi asfarihim, yang memboyong manusia di safar-safar mereka. Disebabkan karena kemarau panjang, hujan tidak turun-turun, maka tidak ada perjalanan, sehingga jalan-jalan terputus. Itu maksudnya, ya. Nah, orang tersebut berdoa, berkata kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, fad'ullaha yughithna, berdoalah kepada Allah, mintalah pada Allah agar Allah menurunkan hujan untuk kami. Qal, Anas berkata, farafa'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadayhi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengangkat kedua tangannya. Thumma qal, kemudian Rasul berdoa, Allahumma aghithna, Allahumma aghithna, Allahumma aghithna, ya Allah, turunkanlah hujan kepada kami. Ya Allah, turunkanlah hujan kepada kami. Ya Allah, turunkanlah hujan kepada kami. Rasul mengulanginya 3 kali. Allahumma
agisna, Allahumma agisna, Allahumma agisna. Jadi doanya betul sungguh-sungguh diulang oleh Rasul 3 kali. Qala Anas yang meriwayatkan hadis ini berkata, wala wallahi ma nara fis sama' min sahab wala qaza'ah wala qaza'ah. Kata Anas, demi Allah kami enggak melihat di langit adanya awan. Wala qaza'ah, qaza'ah ini qit'atu ghaim. Qit'atu ghaim, potongan awan. Aku tidak melihat awan yang tipis, begitu juga aku tidak melihat potongan awan sama sekali. Berarti di waktu itu udaranya sangat udaranya panas ya, udah panas, kemudian langit cerah ya, tidak ada sama sekali awan satupun ya. Kalau Jakarta nggak hujan juga mendung terus, polusi ya. Kelihatannya nggak kelihatan. Kita kalau ke tempat yang tidak ada polusi, ngelihat langit itu kalau nggak ada awan biru, indah ya. Dan beliau berkata, wa ma bainana wa baina sal'in min baitin waladar. Kata beliau, tidak ada di antara kami dengan Gunung Sala' satu rumah pun, artinya tidak terhalangi. Dan ini meyakinkan bahwa memang betul-betul cuacanya cerah, tidak ada awan sama sekali ya. Dan kata beliau, fatala'at min waraihi sahabatun mithlu turs. Kemudian muncullah di belakang Gunung Sala' itu, Gunung Sala' ya, Sal'un, sahabah, awan sebesar Turus. Turus ini apa? Tameng ya, sebesar tameng. Falamma tawassatat as-sama' intasharat thumma amtarat. Kemudian ketika awan tersebut berada di tengah-tengah, awan tersebut langsung menyebar dan langsung turun hujan. Subhanallah, luar biasa. Ini doa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dikabul dan semua sahabat menyaksikan itu ya. Qala fala wallahi ma ra'ayna asy-syamsa sabtan. Kemudian beliau berkata lagi, demi Allah kami enggak melihat matahari satu pekan ya, pakainya sabtan, satu Sabtu ya. Sabtan itu kalimat disebutkan satu tapi diinginkan semuanya satu hari kan, bukan demi Allah aku tidak melihat matahari dalam satu hari, enggak. Tapi sabtan di sini kata ulama, sabtan menunjukkan satu pekan, satu Sabtu gitu ya, satu pekan. Kalau kita terjemahkan satu apa? Satu minggu, satu pekan. Tsumma dakhala rajulun min dzalikal bab fil jumu'atil muqbilah. Kemudian masuklah seorang laki-laki dari pintu tersebut di Jumat berikutnya. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qa'imun yakhthub, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan berdiri sedang berkhutbah. Fastaqbalahu qa'iman, dan dia menghadap kepada Rasulullah SAW dengan berdiri. Faqal, dan dia berkata, ya Rasulullah, halakatil amwal wa anqata'atis subul. Ya Rasulullah, hewan-hewan ternak pada mati dan jalan-jalan terputus. Fadu'ullaha yumsikuha anna, berdoalah kepada Allah agar hujan ditahan dari kami. Kemudian Anas berkata, farafa'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadayhi. Kemudian Rasulullah SAW mengangkat kedua tangannya dan Rasul sallallahu alaihi wasallam berdoa, Allahumma hawalaina wala alaina. Ya Allah, hujankanlah hujan di sekitar
kami, jangan menjadikan hujan di atas kami atau menjadi bencana atas kami. Allahumma 'alal akam wadh-dhirab wa butunil awdiyah wa manabitis syajar. Ya Allah, turunkanlah hujan di anak-anak bukit, di bukit-bukit, di perut-perut lembah, dan di tempat-tempat tumbuhnya pepohonan. Qal fa'aqla'at. Setelah Rasul berdoa, hujan berhenti. Jadi kalau kita berdoa melihat dikhawatirkan, kalau kita melihat banjir, disyariatkan doa ini. Doa dengan doa Allahumma hawalaina wala alaina, Allahumma alal akami wadh-dhirab wa butunil awdiyati wa manabitis syajar. Bukan manggil Mbak Roro, bukan. Nggak ada itu. Nggak ada pawang hujan. Sebagian orang pakai sapu lidi, dikasih apa tuh? Bawang, cabe, terus apa lagi akhi? Bawang, cabe, bawang putih, terus apa lagi? Ada kemiri, ada sambal terasi. Nggak ada. Buat nyambel ya. Itu tidak ada hubungannya akhi. Ya. La min ba'id, la min qarib wala min ba'id. Laisa laha ilaqa ma nuzul al-matar wala adami nuzul al-matar. Fa inna ma hadha min al-khurafah. Ada sekadalik. Qala Syarik, kita lanjutkan sebentar, nanti azan setelah ini. Syarik berkata, fasa'altu Anas, aku bertanya kepada Anas bin Malik, ahuwa ar-rajul al-awwal, apakah laki-laki yang datang kedua itu sama seperti laki-laki yang pertama? Anas menjawab, la adri, saya tidak tahu. Ya. Nah, kita azan dulu, insyaallah kita lanjutkan habis azan. Wassallallahu nabiyana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barak wasallam. Tes. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah ba'd. Rasul sallallahu alaihi wasallam di akhir hadis Anas bin Malik ketika didatangi oleh laki-laki yang kedua. Tapi Anas bin Malik ketika ditanya apakah yang datang kedua itu orang pertama atau orang lain, Anas bin Malik berkata, la adri, saya tidak tahu. Ya. Jadi ini pelajaran buat kita ikhwan. Kalau nggak pasti kita nggak tahu, bilang tidak tahu, ya. Nggak boleh ngarang-ngarang. Dan ini merupakan kejujuran dari siapa? Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Karena nggak tahu ya sudah nggak tahu. Ya, soroha, terus terang, nggak malu mengatakan tidak tahu. Kemudian di sini dijelaskan oleh ulama, al-dhirab al-jibalus sighar. Al-dhirab al-jibalus sighar. Dhirab ini gunung yang kecil. Adapun akam itu jamak akmah, di antara Robiah dengan hadbah, ya. Jadi anak bukit. Yang dimaksud dengan Darul Qadha, itu Daru Umar ibn Khattab. Darul Qadha adalah Dar Umar bin Khattab, rumahnya Umar bin Khattab. Kenapa disebut qadha? Qadha itu adalah artinya rumah penunaian. Rumah penunaian. Ya. Sumiyat bidzalik, dikatakan dengan Darul Qadha li'annaha bi'at fi qada'i dainihi. Karena rumah itu dijual untuk membayar utangnya Umar bin Khattab. Ketika wafat Umar masih punya hutang. Masya Allah, khalifah, ya, punya hutang. Masya Allah, meninggal dijual rumah itu, ya. Nah, dan Rasul SAW ketika meninggal juga Rasul punya hutang juga kan, sampai baju besinya masih ada di gadai di salah satu orang Yahudi, ya. Dari sini hutang itu tidak selamanya tercela apabila ada perlunya, tapi wajib dibayar.
Umar bin Khattab radhiyallahu an itu punya rumah dan dijual untuk bayar hutangnya. Ada perkataan yang ajib dari Syekh Utsaimin rahimahullah. Beliau berkata begini tentang Darul Qadha. Kata beliau, kuntu fahimtu annaha Darul Qadha ay mahalu qada'il ahkam. Awalnya saya memahami Darul Qadha itu tempat mahkamah, tempat sidang untuk memutuskan perkara, namanya qadha, ya. Dan beliau berkata, lakinnaha daru qada'id dain, ternyata dia adalah dar qada' ad-dain. Kanat li Umar bin Khattab wa mata madinan fabi'at li qada'i dainihi. Milik Umar bin Khattab, beliau meninggal masih punya sangkutan hutang, kemudian rumah tersebut dijual untuk membayar hutangnya. Hadis yang mulia ini, ikhwan, banyak sekali faedah yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, tapi sebagiannya terulang, ya. Di antara faedahnya, bolehnya berbicara dengan khatib di hari Jumat dengan syarat ada perlunya, dengan syarat ada maslahat dan ada perlu. Fa in kanat li ghairi hajah fa huwa haram. Kalau tidak ada hajatnya maka haram. Kalau tidak ada keperluannya maka haram. Di sini laki-laki tersebut masuk ke masjid kemudian berbicara di depan di depan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Rasul dalam keadaan apa? Khutbah, ya. Faedah yang kedua, anna minal adab idza kallamta ahadan an tastaqbilahu biwajhik. Adab ketika berbicara dengan seseorang, engkau menghadap dengan wajahmu. Ini adab berbicara. Tidak dengan pipi, ya. Tidak, kalau bahasa Cirebon melengos, tahu melengos, ya, tahu yang melengos kan? Iya, dikasih pipi. Ini kurang adab. Nah, zaman sekarang orang begitu, sekarang banyak bicara sambil main HP. Ini nggak boleh, akhi. Ya, ini tidak sesuai dengan adab yang diajarkan oleh Rasul dan para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul kalau bicara menghadap dengan wajahnya, ya. Nah, sekarang fitnah HP nih, orang kalau bicara sambil main HP, ini sombong, nggak boleh. Matiin dulu HP-nya, ngobrol, gitu. Walaupun dengan anak kecil, ajarkan adab yang baik, ya. Jangan mentang-mentang kita lebih tua kemudian kita ngobrol sama anak kecil, kita pengen HP. Ini ngajarkan gak benar sama anak kecil. Tutup, kita ngobrol, menghadap, ya. Dan Allah melarang di surat Luqman ayat 18, wala tusair khaddaka linnas, wala tusair khaddaka linnas. Ini larangan kita ngasih pipi ketika ngobrol, nggak boleh. Dan ini tandanya apa? Sombong, ya. Kata Syekh Utsaimin, falaysa minal adabi an yakuna ahadun an yaminika tuhaddithuhu wajhuka ilal amam. Jadi ada orang yang ngajak bicara di sebelah kanan, wajah kita ke sana. Kita harus menghadapkan wajah kita sebelah kanan juga, gitu. Jadi sama-sama berhadapan. Ini adab dalam kita interaksi ngobrol, ya. Faedah berikutnya, kita langsung ke inti masalah. Jawazul istisqa fi khutbatil hajah. Bolehnya beristisqa, bukan khutbatul hajah ya, fi khutbatil jumu'ah. Bolehnya beristisqa, minta hujan ketika khutbah Jumat.
Nabi SAW doa minta hujan ketika beliau khutbah Jumat. Dalam hadis Anas bin Malik, Rasul setelah dimintai doa, Rasul berdoa langsung, Allahumma agithna, Allahumma agithna, Allahumma agithna. Dan di sini juga faedah berikutnya, bolehnya mengangkat doa. Ya, disyariatkan mengangkat doa, mengangkat tangan, kedua tangan ketika doa istisqa, walaupun di khutbah Jumat. Walaupun di khutbah Jumat. Yang tidak boleh itu doa di khutbah Jumat. Tidak berhubungan dengan doa istisqa. Kemudian mengangkat tangan. Ini enggak ada sunnahnya. Sunnahnya adalah mengacungkan satu jari, ya. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat, dan seterusnya, ya. Wallahu a'lam bishawab. Ikhwah, ini saja yang bisa kita bahas. Insyaallah pada pertemuan berikutnya kita bahas bab salat al-khauf, dan kemungkinan besar ana izin 2 pekan berikutnya, ya, karena ada safar. Insyaallah kita bertemu lagi setelah 2 pekan, ya. Pekan depan dan pekan berikutnya ada safar. Iya. Ada pertanyaan, ikhwan? Pertanyaan yang sudah diketik dulu, ya. Sebelumnya mohon maaf, ini saya ketik dari rumah. Tulisan saya susah dibaca orang lain. Masya Allah. Doa saya semoga Ustadz sehat, amin. Mohon Pak Ustadz, pertanyaan di luar materi. Seorang pedagang ngontrak rumah dekat masjid. Qadarullah, si pengontrak juga sebagai marbot masjid. Rumah kontrakan airnya menggunakan PAM. Karena air PAM mahal, maka ia mohon izin kepada ketua DKM masjid untuk ambil air dari masjid. Ketua DKM mengizinkan, pertimbangannya karena si A jadi marbot, tetapi si A harus bantu bayar listrik setiap bulannya 300.000 rupiah. Pertanyaannya, apakah ketua DKM si A dan pemilik kontrakan tergolong melakukan perbuatan batil? Bila batil, mohon solusinya, pencerahannya agar mereka aman dunia akhirat. Terima kasih. Nah, sebenarnya kalau
marbot tadi tidak punya penghasilan yang lebih, ya, kemudian dia menggunakan air masjid, dan penggunaan air masjid ini untuk umum, ini boleh-boleh saja, ya, boleh-boleh saja. Apalagi dia sebagai marbot di situ, ya, dia marbot di situ, dan apa yang ada di masjid kemaslahatnya untuk siapa? Untuk yang mengurus masjid, dan marbot bagian daripada pengurus masjid, ya. Tapi yang anehnya dimintai 300.000 untuk bayar listrik. Bukankah bagusnya kalau misalkan untuk lebih hati-hati selamat untuk bayar PAM saja, ya tidak? Ya, dia kan nggak pakai listrik, ya, untuk bayar PAM itu lebih bagus. Ya, antum kasih tahu jangan untuk bayar listrik, tapi untuk bayar apa? PAM, bantu-bantu untuk bayar PAM. Kan dia ngambil air, bukan ngambil apa? Listrik kan? Iya. Ini ada sesuatu mungkin ngambil listrik. Ya, ya, wallahu a'lam. Jadi kalau misal orang marbot kan, dia orang masjid, dan masjid ma'ruf, ada pemasukan untuk apa saja, ya kan? Pemasukannya, dan pemasukannya untuk A, untuk B, untuk C, di antara untuk air, ya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Waalaikumsalam. Karena kami tidak hafal atau tidak bisa bahasa Arab, untuk doa yang akan dibaca saat sujud, bolehkah doa saya ucapkan dalam bahasa Indonesia, dan apakah harus dimulai dengan memuji Allah dan sholawat? Syukran ya Ustaz. Nah, untuk masalah ini ada silang pendapat, ada ikhtilaf di antara ulama, apakah boleh dengan bahasa selain bahasa Arab, ya, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa apa saja, ya, selain bahasa Arab, atau tidak boleh, hanya boleh dengan bahasa Indonesia. Ada yang mengatakan tidak boleh, ada yang mengatakan boleh. Dan kalau saya pribadi, ikhwan yang Allah muliakan, kalau antum tanya, ana berpendapat boleh, ya, dalam batasan itu. Yang pertama, ana baca fatwanya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ketika ditanya sama seseorang, boleh enggak kita baca doa dengan bahasa Inggris? Beliau bilang boleh, ya. Kemudian ana pernah nanya langsung kepada Syekh Salim Al-Hilali, ya, tentang hal ini. Saya bilang, Syekh, boleh enggak kita berdoa di sujud atau ketika sholat bilughatil Indonesia, dengan bahasa Indonesia? Dia bilang boleh, ya. Alasan yang mengatakan tidak boleh, pandangan ana tidak kuat juga, ya. Alasannya apa yang enggak boleh? Alasannya tidak boleh berbicara dengan selain ungkapan sholat. Kan sholat itu adalah ibadah yang berisi tentang ucapan, perbuatan yang didahului dengan takbir, diakhiri dengan salam. Ngomong kita bicara, ikhwan, selain sholat, ya, dengan bahasa Indonesia boleh tidak? Misalkan ada teman di samping kita, apa kabar akhi? Batal tidak? Batal. Tapi dengan bahasa Arab batal tidak? Batal. Ya tidak? Kaifa haluk? Antum bikhair? Tayyib, min aina anta? Aina sakin? Ana sakin fi Depok, wa amma anta fin? Itu dengan bahasa Arab boleh tidak? Tidak boleh, batal. Ya, kita lagi sujud ngomong dengan bahasa Arab, batal tidak? Batal. Kita bilang ke sebelahnya, anta tawil, masya Allah, ya, wa tutil fi doa, ya,
batal salat kita. Tapi kalau doa dengan bahasa Arab boleh? Boleh. Kalau doa dengan bahasa Arab boleh, demikian juga dengan bahasa selain bahasa Arab. Syekh Utsaimin rahimahullahu taala mengatakan boleh dengan bahasa Inggris. Dan ana sempat terjemahkan, ana sempat share di antara di Facebook tentang bolehnya berdoa dalam salat dengan bahasa Inggris. Dan ana pernah tanya langsung ke Syekh salah satu masyayikh untuk masalah ini, dan beliau mengatakan boleh. Wallahu a'lam. Kalau sholat mengganti bacaannya dengan bahasa Indonesia boleh tidak? Hah? Anda dengar boleh atau? Nggak boleh ya. Kita misalkan takbir Allahu Akbar diganti dengan bahasa Indonesia, Allah Maha Besar, boleh? Nggak boleh. Ini nggak boleh. Atau bahasa Sunda, nggak boleh ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Hikmah keluarnya manusia agar doa semakin dikabulkan. Apakah ini alasannya kaum Nabi Yunus diselamatkan dari azab? Kalau kaum Nabi Yunus keluar itu beristighfar, minta ampun. Ya, mirip-mirip ya. Dikasih peringatan oleh Nabi Yunus, kalian akan diazab. Kemudian Nabi Yunus pergi meninggalkan kaumnya ya. Dan mereka subhanallah takut akan ancaman itu, semuanya keluar dan beristighfar kepada Allah, azab enggak jadi. Azab enggak jadi. Dan ini salah satu faedah dari minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, faedah dari minta ampun dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah angkat azab dari kita. Ya. Baik, wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan manfaat. Kita akhiri subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.